Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Saat tidak punya tujuan jelas masuk kota Surabaya dan langgar protokol kesehatan, mobil rombongan pengajian asal Pamekasan Madura dipaksa putar balik usai melintas di jembatan Suramadu. Seorang penumpang menangis karena gagal masuk kota Surabaya. Hari kedua penyekatan di batas kota Surabaya dan Madura di jembatan Suramadu, petugas menghentikan minibus yang datang dari arah Pamekasan, Madura menuju kota Surabaya. Saat diperiksa, mobil penuh berisi rombongan pengajian. Karena tidak memiliki tujuan yang jelas ke Surabaya, petugas memaksa mereka putar balik. Rombongan mengabaikan protokol kesehatan, tidak memakai masker dan jaga jarak di dalam mobil. Sempat terjadi adu mulut antara salah seorang peserta rombongan dengan petugas. Setelah melakukan pendekatan persuasif, akhirnya mereka mau putar balik kembali ke Madura. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi penyekatan di Surabaya, Jawa Timur, sudah ada kontributor iNews Rahmat Ilyasan di Bundaran Waru, Surabaya. Selamat pagi, Rahmat. Bagaimana kondisi penyekatan di sana? Baik, selamat pagi, Zila. Saat ini saya berada di Bundaran Waru, yakni pintu masuk utama kota Surabaya. Sejauh ini pantauan kami bahwasanya kendaraan roda 2 terlihat ramai, sementara kendaraan roda 4 terlihat sepi. Kendaraan roda 2 ini ramai karena mereka sebagian besar warga Surabaya, warga Sidoarjo bekerja di kota Surabaya. Sementara untuk mengantisipasi adanya penyekatan yang ada di Bundaran Waru ini, pihak kepolisian memberlakukan 4 lajur untuk kendaraan roda 4. Lajur 1, 2, dan 3 ini dikhususkan untuk kendaraan berplat W maupun berplat L, yakni kota Sidoarjo dan kota Surabaya. Sementara lajur yang sisi kanan saya ini, lajur 4, dikhususkan untuk kendaraan yang berplat luar kota. Sehingga ini bisa mempermudah petugas untuk melakukan pemantauan. Demikian, Dila. Ya, rekan Rahmat, di belakang Anda mengapa hingga pada pagi hari ini, bila hari ini memang sudah memasuki hari penyekatan, namun tidak ada petugas yang berjaga di belakang Anda? Apakah berjaga di manakah petugas saat ini? Baik, Bram, sejauh ini petugas berada di sebelah sisi kanan saya, yakni berada di pos polisi. Hal ini adalah petugas untuk memantau kendaraan yang ada di lajur 4. Jika ada kendaraan di lajur 4 ini ada kendaraan dari luar kota, maka akan dihentikan dan diperiksa pihak kepolisian. Untuk malam harinya sendiri, lajur ini hanya diberlakukan satu lajur. Tadi malam juga dari pihak kepolisian juga memutarbalikkan 20 kendaraan karena tidak bisa menunjukkan surat izin masuk kota Surabaya. Demikian, Pram. Baik, lalu jika Anda melihat bagaimana jumlah atau seberapa banyak ini pemudik yang sejak hari penyekatan pertama hingga saat ini yang masuk ke wilayah itu? Baik, Zila, untuk saat ini sebanyak ratusan kendaraan ya, mulai dari hari pertama, kedua, dan 3 ini diputar balikkan karena tidak mempunyai surat izin masuk kota Surabaya. Sementara tadi malam mulai pukul 12 sampai pagi ini ada 20 kendaraan yang diputar balikkan pihak kepolisian. Salah satunya adalah mobil E-Elf yang mengangkut belasan orang. Mereka ini dari kota Malang menuju kota Surabaya tidak bisa menunjukkan surat izin masuk Surabaya. Mereka bertujuan ziarah ke Sunan Ampel. Karena tidak menunjukkan surat izin, maka mereka diputar balikkan ke kota asal, yakni kota Malang. Demikian, Zila. Ya, rekan Rahmat, ini kan Bundaran Waru ini terlihat luas ya untuk sebuah perbatasan antara si Surabaya dan Sidoarjo. Lalu bagaimanakah mekanisme polisi agar mereka bisa memantau memang benar-benar detail mana yang boleh masuk, ada mana-mana yang boleh keluar? Bagaimana mereka cara memantaunya? Baik, Bram, untuk pemantauan sendiri pihak kepolisian mensiagakan 25 orang. Ini terbagi menjadi 3 shift, yakni siang, malam, dan siaga. Untuk kendaraan roda 2 sudah ada di belakang sebelah sana, itu ada kepolisian juga. Sementara lajur 4 ini masih dipantau pihak kepolisian yang ada di pos polisi. Demikian, Pram.
Baik, lalu apakah penyekatan ini juga dilakukan di jalan-jalan tikus begitu yang menuju arah ke Sidoarjo dan Surabaya ini? Sejauh ini pantauan kami jalan tikus yang ada di Surabaya ini ditutup oleh warga setempat, sehingga pintu-pintu jalan tikus ini kemungkinan besar ditutup oleh pihak warga untuk mengantisipasi adanya pemudik yang melewati jalur-jalur yang ada di jalur tikus yang ada di kota Surabaya. Demikian, Zila. Ya, rekan Rahmat, ini kan untuk jelang Lebaran, beberapa hari jelang Lebaran masih ada beberapa masyarakat yang bekerja seperti itu. Apakah mereka harus membawa surat dokumen semacam itu untuk bisa keluar masuk? Baik, Bram, untuk mengantisipasi adanya warga Surabaya atau warga Sidoarjo yang kerja di Surabaya, pihak kepolisian atau pemerintah kota Surabaya memberlakukan stiker untuk kendaraan roda 4. Mereka diberi stiker di depannya. Hal ini untuk memudahkan petugas memantau adanya pergerakan kendaraan yang ada di Sidoarjo menuju kota Surabaya. Sehingga stiker ini sebagai bukti adalah ini kendaraan yang mobilisasinya ke Sidoarjo dan Surabaya. Demikian, Pram. Rekan Rahmat, ini menurut Anda, kalau pantauan Anda di Bundaran Waru ini sebagai perbatasan yang memiliki cakupan yang sangat luas nih, kemungkinan nggak sih bisa lolos para pemudik yang nekat untuk melakukan mudik pada hari ini? Kemungkinan bisa terjadi pihak kendaraan dari luar kota Surabaya masuk ke Surabaya ini kemungkinan bisa terjadi. Sementara itu lajurnya juga sangat lebar sekali, ada 4 lajur ini ya. Mungkin dari kendaraan luar kota bisa menyelinap ke jalur 1, 2, dan 3 yang jalurnya kendaraan plat L maupun plat W dari Sidoarjo maupun Surabaya. Demikian, Pram. Nah, kalau untuk kendaraan yang lolos dari Bundaran Waru ini, apakah nanti ada penyekatan lainnya di titik selanjutnya di lokasi Anda berdiri? Berapa jauh Sejauh ini di sana? belum ada. Sejauh ini belum ada penyekatan lainnya selain di Bundaran Waru Surabaya. Selain Bundaran Waru ini ada 7 titik yang ada di kota Surabaya, yakni di pintu utara, pintu selatan ini, dan pintu timur. Dari tol Surabaya masuk ke Surabaya ini ada juga penyekatan lain di sisi timur kota Surabaya. Demikian, Pram. Baik, terima kasih rekan Rahmat Ilyasan atas laporan Anda dari Jembatan Waru di Surabaya, Jawa Timur. Dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi.